Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sandi dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4. Nah, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan UTS yang diberikan oleh Ibu Eka Susanti. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu jelaskan konsep sosiologi. Di sini saya akan membahasnya menjadi 3. Yang pertama itu pengertian sosiologi. Kata sosiologi ini sendiri, jika kita lihat dari segi etimologi, istilahnya berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, serta bahasa Yunani, yaitu logos. Kata socios memiliki arti sebagai masyarakat atau teman, serta logos yang berarti ilmu. Jadi, sosiologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari sekaligus membahas kehidupan manusia di lingkungan masyarakat. Kemudian, pembahasan yang kedua itu adalah latar belakang sosiologi. Banyak ahli sepakat bahwa faktor yang melatar belakangi kelahiran sosiologi adalah adanya krisis yang terjadi di dalam masyarakat. Seorang ahli yang bernama Leyendecker misalnya mengaitkan kelahiran sosiologi dengan serangkaian perubahan di bidang sosial politik. Perubahan berkenaan dengan adanya reformasi Martin Luther, meningkatnya individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan yang modern, berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri, terjadinya revolusi industri pada abad ke-18, serta terjadinya revolusi di Perancis. Dan pembahasan yang ketiga dari sosiologi itu adalah tujuannya. Di sini tujuan sosiologi itu untuk mempelajari masyarakat, perilaku dari masyarakat, dan juga perilaku sosial yang ada serta mengamati perilaku masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yang soalnya itu berbunyi, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, sehingga pemerintah membuat aturan tentang social distancing atau yang sekarang namanya berganti physical distancing. Selama pandemi COVID-19 ini, tentu interaksi sosial tetaplah berjalan. Karena sebagai makhluk, kita merupakan makhluk sosial yang tetap membutuhkan orang lain demi kelangsungan hidup kita. Analisislah interaksi sosial yang terjadi selama pandemi COVID-19 yang ada di sekitarmu. Di Bandar Setia ini sama seperti daerah-daerah lainnya, jika ada masyarakat yang datang dari kawasan zona merah, itu harus melakukan yang namanya karantina mandiri selama 14 hari. Mereka dilarang untuk keluar rumah, dilarang juga untuk berinteraksi kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan juga kalau untuk masalah pekerjaan, yang orang-orang keluar rumah itu di Bandar Setia itu tetap melaksanakan pekerjaannya di luar rumah, dengan catatan jika mereka sudah pulang kembali ke rumah, mereka harus langsung membersihkan diri dengan cara mandi atau dengan cuci tangan secepatnya sebelum mereka berinteraksi atau berbicara langsung dengan orang-orang di sekitarnya.
pertanyaan terakhir dari UTS ini adalah, pandemi COVID-19 telah mengubah pelaksanaan PBM yang seharusnya dilaksanakan di dalam kelas dengan bertatap muka langsung menjadi pembelajaran online atau daring. Analisislah. A. Kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring. B. Teori ruang kelas di mana penggunaan pendekatan interaksi untuk menganalisis perilaku dominatif atau integratif dosen, gaya kepemimpinan dosen autokratik, demokratik, laissez-faire, teacher center, dan learner center melakukan pembelajaran secara online atau daring selama masa COVID-19 ini. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Menurut saya, kuliah online atau daring tersebut sangat susah dilakukan karena keterbatasan jaringan yang dialami oleh teman-teman saya yang berada di kampung halamannya yang mendapatkan jaringan itu sangat susah. Kemudian keseringan membeli kuota internet itu juga menjadi salah satu penghambat kuliah online. Kemudian di sini sulitnya absensi itu yang diberikan oleh dosen selama 15 menit. Di situ semua mahasiswa berebutan karena tidak mau ketinggalan yang namanya absensi, dan mahasiswa itu nggak mau absen dalam kuliah tersebut. Jikalau absen, pasti itu akan berdampak kepada nilai akhir kita nanti. Dan kemudian di sini tugas mahasiswa itu banyak, namun dosen ini tidak mau tahu mengenai hal tersebut. Yang diinginkan dosen itu hanya tugas harus dikumpul sesuai dengan waktunya, namun dosen tersebut tidak memberikan jangka waktu yang pas untuk kami mahasiswa mengerjakannya. Dengan hal tersebut kami sangat susah. Jadi saya berharap agar dosen itu mengerti bahwa tugas kami itu tidak hanya satu. Tugas kami itu sangat banyak dan harus kami kerjakan. Kami mohon kepada para dosen untuk memberikan waktu kami untuk mengerjakannya. Di sini saya tidak menyalahkan sepenuhnya kepada dosen karena dosen di sini melaksanakan sesuai dengan tugasnya, karena dari awal itu mahasiswa sudah menyetujui kontrak kuliah. Jadi dosen di sini dia harus menyelesaikan silabus yang ada. Jadi mau bagaimanapun silabus itu harus habis pada waktunya. Baiklah, sekian jawaban UTS yang bisa saya berikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, kalau di Bandar Setia ini sendiri, jika ada orang yang datang We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my